Mungkin kalau teman-teman bertanya ingin memulai bisnis dengan cara utang, apakah bagus atau tidak? Simak terus videonya. Berdasar pengalaman saya sendiri seorang wirausaha yang sebelumnya di mana juga saya bekerja sebagai seorang sales perbankan. Awal karir saya di mana saya menjadi seorang sales pos di salah satu lending ya, di sebuah perusahaan lending. Itu orang yang melempar uang, meminjamkan uang. Awal-awalnya saya sebagai seorang yang bergerak di bidang SME, Small Medium Enterprise. Jadi saya meminjamkan uang dengan minimal 100 juta rupiah sampai dengan 1 miliar. Bisa dikatakan yang saya pinjami itu adalah orang-orang yang memang usahanya menengah ke atas. Hampir saya lihat dari semua debitur saya, nasabah saya, walaupun omsetnya dia kelihatannya bagus, kemudian awal-awalnya usahanya sangat jalan, tapi ujung-ujungnya di beberapa tahun kebanyakan bahkan sampai saat ini hampir saya katakan tidak ada yang berhasil benar-benar maju karena hutang. Kalaupun ada, dia bahasanya kayak gini, kelihatan bagus di luar tapi keropos di dalam. Nah, apalagi sistemnya ini adalah sistem riba. Nah, yang menjadi pertanyaan, Bang, gimana kalau saya pinjam dengan akad syariah? Nah, kalau dengan akad syariah, usahakan dengan akad bagi hasil. Kan ada murabahah dan mudharabah. Murabahah itu akad jual beli. Akad jual beli ini sama dengan konven dalam arti tanda kutip ya, tetapi dia akadnya berbeda. Dia tidak kena melanggar syariat Islam, tidak, karena dia kita dimodalin barang di mana barang tersebut sebenarnya menjadi pihak perbankan kemudian dijual lagi ke kita. Nah, bedanya dengan konven apa? Konven dia murni meminjamkan uang ke kita yang beli barang, dan kan ada beberapa punishment seperti denda. Nah, disitulah yang mungkin yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau teman-teman memulai usaha dengan meminjam uang, ada beberapa yang perlu teman-teman lihat. Pertama, pastikan apakah teman-teman perlu meminjamnya. Artinya gini, banyak semua permintaan barang ternyata teman-teman kekurangan modal, itu sah-sah saja. Tapi jangan berusaha ingin membuka sebuah usaha baru. Ini pengalaman saya pribadi, membuka usaha baru kemudian meminjam uang untuk membuka usaha baru, apalagi mau memulai usaha, khususnya UMKM gitu ya. Itu sangat riskan sekali, karena dulu saya pernah meminjam uang dengan memulai usaha, ternyata karena namanya kita usaha seringkali tidak sesuai yang kita harapkan. Akhirnya saya harus membayar di luar uang usaha yang saya rintis. Seperti itu. Lihat dulu urgensinya, memang perlu pinjaman kah atau tidak. Kalau saya pribadi mending ketika saya usaha lebih baik kelihatan agak kecil gitu ya, agak kecil tapi pelan-pelan tapi usaha sehat-sehat. Karena terus terang saya menemui teman-teman saya, sahabat saya yang dimana omsetnya punya usaha miliaran, tapi ketika mau beli mobil dia ngutang. Prinsipnya seperti ini, kalau bisa ngutang ngapain harus cash, kan nanti uangnya kita bisa putar untuk usaha. Yang ini menurut saya prinsip yang sangat salah. Karena apa? Kita tidak tahu perusahaan kita, tidak tahu usaha kita ke depan seperti apa, sehingga ini akan mengakibatkan beban. Intinya gini, kalau kita beli cash ya dibeli cash, kalau nggak bisa nabung dulu gitu loh, nabung dulu. Tapi kalau memang urgensinya itu produktif, nggak masalah, itu pinjam di perbankan. Yang jelas harus sesuai yang syariah gitu. Karena pengalaman saya, keberkahan itu lebih penting. Saya sudah menjalani banyak usaha, gagal di usaha, yang dimana itu bermuara sesuatu hal yang di luar sesuatu yang Allah larang. Nah, ini kunci bisnis yang memang benar-benar saya pegang sampai saya, dan alhamdulillah mulai pelan-pelan istilahnya jalan lagi bisnis saya, tidak ada hutang, tidak ada ini, hati saya lebih tenang. Nah, itu mungkin sharing yang hari ini bisa saya sampaikan dari pengalaman saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.